Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kehidupan kita yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sobat Kairos, ada satu keniscayaan dalam hidup kita yang semua orang juga mengalaminya. Keniscayaan itu adalah keterbatasan. Kita adalah manusia terbatas dan tidak semua hal bisa kita lakukan dalam hidup kita. Sehebat-hebatnya manusia, dia pasti memiliki kelemahan. Sepintar-pintarnya orang, pasti ada hal yang dia tidak tahu. Sobat Kairos, ini artinya kita ini adalah manusia yang rentan dan rapuh. Maka jangan heran jika ada manusia yang sakit dan menderita, mesti terlihat dia bisa melakukan apapun. Dan jangan heran pula ada manusia yang tadinya baik dan jujur, tetapi tiba-tiba korupsi dan menyeleweng. Itu semuanya merupakan dampak dari ketidaksempurnaan dan begitu lemahnya kita. Sobat Kairos, renungan firman hari ini mengajak kita untuk masuk ke dalam hadirat yang maha kuasa dan maha kuat, yakni Tuhan Allah kita. Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hal ini senada dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada sisi lain Rasul Paulus dalam surat Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pernyataan ini sesungguhnya adalah pengakuan iman. Pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang sejati dan sempurna. Maka jangan pernah menyesali kelemahanmu, tapi justru semakin dekatlah engkau kepada Tuhan, agar kelemahanmu ditopang melalui kekuatan Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam perjuanganmu, sebab kekuatan Tuhan akan membangkitkan semangat dalam pengharapan. Ingatlah, dalam kelemahan kita itulah kita punya kesempatan untuk menikmati dan merasakan kekuatan Tuhan. Sobat Kairos, pengkhotbah besar bernama Billy Graham pernah mengatakan, jangan biarkan situasi mengacaukan kita, tetapi rindukanlah supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui situasi tersebut. Artinya, jangan pernah menyerah kepada keadaan hidup, tetapi percayalah segala keadaan merupakan arena bagi kita untuk menyatakan kuasa dan kekuatan Allah kita. Kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan, tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan, sehingga kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita. Sobat Kairos, marilah mengenal diri sendiri dengan segala aspek kelemahan dan ketidaksempurnaan, sehingga dengan berpijak akan hal itu, kita memandang kekuatan Tuhan yang tiada tara. Jangan pernah melakukan pembenaran diri ketika kita jatuh dalam dosa. Ada permakluman karena kelemahan. Tidak begitu adanya, sebab sejatinya kekuatan Allah selalu nyata untuk mengendalikan hidup, agar setia di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas,